Sobat Cemerlang, kembali lagi bersama aku Nadia Ramadhani. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembelajaran IPS SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai beberapa model pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like and subscribe ke channel YouTube ini. Langsung aja kita ke pembahasan. Oke, baiklah, yang pertama ada model pembelajaran saintifik. Model pembelajaran saintifik adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif membangun kompetensi melalui langkah-langkah ilmiah, seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Model ini bertujuan untuk mengaktifkan peran siswa dari yang hanya menerima menjadi penemu ilmu pengetahuan, berdasarkan hasil pengamatan dan pemecahan masalah secara sistematis. Pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya ada langkah-langkah umum dalam model pembelajaran saintifik. Yang pertama, siswa mengamati fenomena atau masalah untuk menemukan fakta dan memahami konteks. Kedua, menanya. Siswa mengajukan pertanyaan terkait apa yang diamati untuk mendalami masalah. Ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Siswa mencari data atau melakukan eksperimen untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, menalar. Siswa mengolah dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil analisis dan kesimpulan secara lisan maupun tulisan. Tujuan model ini antara lain meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis, serta melatih siswa berkomunikasi dan mengaktualisasikan pengetahuan serta karakter. Kelebihan model pembelajaran saintifik adalah melatih siswa menjadi pemecah masalah, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan keaktifan dan keberanian siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran dengan menitikberatkan pada proses belajar melalui pengerjaan proyek nyata sebagai hasil akhir. Dalam model ini, siswa diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek secara kolaboratif, sehingga belajar menjadi lebih bermakna dan relevan dengan dunia nyata. Adapun karakteristik dari PJBL, yang pertama, fokus pada investigasi dan pemecahan masalah kompleks melalui proyek. Kedua, melibatkan kerja kolaboratif antar siswa dalam kelompok. Ketiga, menghasilkan produk akhir nyata berupa karya, presentasi, maupun solusi. Keempat, mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Dan yang terakhir, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang relevan. Keunggulan dari PJBL adalah membuat siswa lebih aktif, kreatif, termotivasi, dan mampu mengaitkan antara teori dan praktik dalam konteks dunia nyata. Selanjutnya ada model pembelajaran deep learning. Model pembelajaran deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam. Tujuan utama pendekatan ini adalah agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi nyata. Deep learning mendorong siswa untuk berpikir kritis, analisis mendalam, dan pemecahan masalah. Deep learning juga dapat menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, karakteristik utama pembelajaran deep learning yaitu: yang pertama, pemahaman mendalam terhadap materi, bukan sekedar permukaan. Kedua, berbasis masalah investigasi untuk menjawab pertanyaan terbuka. Ketiga, berpusat pada siswa yang aktif mengeksplorasi dan memahami konsep. Keempat, penggunaan pemikiran kritis dan kreatif. Kelima, penerapan pengetahuan dalam situasi nyata sehingga relevan dan bermakna. Pendekatan ini berbeda dari pembelajaran permukaan surface learning yang fokus pada hafalan dan pembahasan materi secara singkat. Deep learning mengintegrasikan pengalaman emosional dan kognitif siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan transformatif. Hal ini juga mengkaitkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemampuan inovasi siswa. Oke, jadi kesimpulannya, model pembelajaran saintifik lebih menekankan proses pembelajaran agar siswa lebih belajar aktif, kritis, dan sistematis dalam mengkonstruksi pengetahuan baru.
Kesimpulan dari Project Based Learning ialah pembelajaran berbasis proyek yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan pengerjaan proyek nyata sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka secara mendalam dan bermakna. Kesimpulan dari model pembelajaran Deep Learning ialah strategi pendidikan yang mengedepankan pemahaman mendalam, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan penerapan praktis pengetahuan dalam kehidupan nyata, sehingga dapat menjadikan siswa sebagai aktif dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel YouTube ini, dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.